Kita sedang berada di tebing Citatah, di tebing 125. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kompas dan juga GPS di lokasi ini. Kalau kita lihat di belakang ini, kita sudah melihat adanya perlapisan dari batu gamping. Dan di sini sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita menggunakan kompas geologi dan juga cara menggunakan GPS untuk mengukur strike dan dip. Ayo ikuti. Pertama-tama, kita akan melihat di mana arah umum dari batuan ini. Di sini kita melihat adanya kekar-kekar yang berada di batu gamping ini. Dan kemudian kita harus menentukan kemana arah strike dan dipnya. Papan yang sudah saya bawa ini menunjukkan salah satu perlapisan yang akan kita ukur dengan menggunakan kompas geologi. Kompas yang akan kita gunakan adalah kompas Brunton. Di sini kita akan melihat ini adalah penunjuk utama dari azimut. Pertama-tama kita tempelkan dulu east ke lapisan yang akan kita ukur. Karena pelapisan yang akan kita ukur mempunyai arah menjauhi dari saya, maka arah azimut ditunjukkan seperti ini. Jadi sekarang kita akan memasukkan nifo tabung yang ada di dalam kompas Brunton ini untuk melihat posisi dari pelapisannya. Jadi yang dimaksud dengan nifo tabung itu adalah yang berbentuk ini, yang memanjang. Sedangkan yang berbentuk bulat ini adalah bullseye. Untuk mengukur strike, maka yang akan kita gunakan adalah bullseye-nya. Jadi pertama kita harus meletakkan sisi dari kompas ini seperti ini. Kemudian setelah bullseye-nya masuk, maka kita bisa melakukan penggoresan garis dengan menggunakan alat bantu. Di sini karena saya menggunakan clipboard dari Mika, maka saya bisa menggunakan bolpen ini, kemudian digoreskan seperti ini. Setelah saya membuat garis, maka langkah berikutnya adalah mengukur dip dengan cara menempelkan bidang east ke perlapisannya. Kemudian untuk mengetahui berapa besar dipnya, saya gunakan di bagian belakang ini ada knob yang bisa diputar. Dan di sini setelah kita menempelkan perlapisannya tegak lurus di sini, maka kita harus melihat nifo tabung tersebut sampai sisi dari udara itu masuk ke dalam bagian tengah dari nifo tabung. Baru kemudian kita mendapatkan pengukuran strike dan dip dari perlapisan ini. Kita baru saja mendemonstrasikan penggunaan alat dengan menggunakan kompas Brunton tipe 5006. Sekarang saya akan coba mendemonstrasikan penggunaan alat dengan tipe Brunton Axis tipenya 5012. Ini sedikit berbeda dengan kompas yang sebelumnya. Pertama, kompas ini tidak memiliki cermin di bagian atas. Kemudian arah utara biasanya ditunjukkan dengan penunjuk azimut seperti ini. Tetapi untuk tipe ini, arah utara ditunjukkan di posisi ini. Kemudian berbeda dengan kompas yang tadi, kita mempunyai pemutar untuk mengukur dip. Di sini di bagian belakang sudah tidak ada lagi alat untuk memutar dipnya, dan besar dip ditunjukkan oleh lingkaran yang ada di sampingnya. Prinsipnya sama. Pertama kita harus mengetahui dulu kemana arah strike dan dip dari perlapisan. Pada kasus ini strike-nya adalah menjauhi saya dan dipnya adalah sudut yang terbentuk antara bidang ini dengan arah horizontal. Jadi bidang bagian belakang dari kompas ini akan kita tempelkan seperti ini. Kemudian sama seperti kompas yang sebelumnya, kita harus memasukkan nifo tabung, nifo yang ada di sini, sampai pada posisi yang horizontal. Kemudian kita naik turunkan kompasnya. Setelah kompas tersebut masuk, kita lakukan pembacaan dengan cara memencet tombol ini 3 kali. Kemudian itu adalah strike-nya. Di sini ditunjukkan oleh north 5 derajat east, sedangkan dip-nya dilihat dengan cara melihat lingkaran ini. Di sini ditunjukkan bahwa garis bagian atas itu menempel angka 30. Jadi sama seperti kompas sebelumnya, arah pelapisan dari bidang yang sedang diukur ini adalah north
5 derajat east dengan besar dip 30 derajat. Sekarang saya sedang membawa dua jenis palu yang berbeda, di mana palu yang pertama ini mempunyai ujung yang meruncing, sedangkan palu yang kedua mempunyai ujung yang memipih. Palu yang mempunyai ujung meruncing seperti ini disebut sebagai palu beku, biasanya digunakan untuk memecahkan batuan yang relatif keras. Sedangkan palu yang memipih seperti ini adalah palu sedimen, biasanya digunakan untuk memecahkan batuan-batuan sedimen yang berlapis. Kemudian karena kita sedang berada di Citata, di mana batuan yang sedang kita amati ini adalah batu gamping, kita bisa mengambil sedikit dari batuan ini dengan cara memukulkan perlapisan batuannya dari arah atas ke bawah. Kemudian kita harus berhati-hati jangan sampai mata kita terlalu dekat dengan batu yang akan kita ambil. Ini adalah batuan segar yang akan kita gunakan untuk mendeskripsi jenis batuannya. Kita bisa mengetes dengan menggunakan HCl untuk memastikan bahwa batuan ini adalah batuan karbonatan, dan reaksi yang ditunjukkan adalah seperti ini. Batuan akan menunjukkan buih karena adanya reaksi antara asam kuat dengan kalsium karbonat yang ada di batuan ini. GPS yang akan kita gunakan adalah GPS tipe Garmin 64S. Kemudian untuk masuk ke dalam menunya, kita bisa masuk seperti ini menu, kemudian melakukan setup dengan cara masuk ke dalam setup, kemudian orientasinya apakah north up atau track up. Artinya kalau north up, posisi GPS ini selalu mengarah bagian atas adalah utara, sedangkan track up dia akan mengubah secara otomatis. Di sini saya menggunakan north up, kemudian track untuk mengeset berapa sering track tersebut dicatat. Kita gunakan auto di sini. Recording interval apakah sering di track ataupun normal ataupun jarang. Saya menggunakan normal. Kemudian color dari tracking akan ditunjukkan dengan warna biru muda. Kemudian quit untuk units. Di sini saya menggunakan metrik untuk menunjukkan meter. Kemudian saya berpindah ke position format. Ini adalah position format yang akan kita gunakan, apakah dalam derajat, menit, detik, kemudian ada datum. Datum ini saya gunakan WGS 84 sesuai dengan peta yang akan saya gunakan. Jadi ini adalah peta rupa bumi. Saya gunakan datum WGS 84. Kemudian spheroidnya juga sama WGS 84. Kemudian untuk mengganti dari posisi derajat, menit, dan detik menjadi UTM atau Universal Transverse Mercator, kita bisa pilih di bagian bawah akan ada menu UTM ataupun UTM. Kemudian kita bisa lakukan pengeplotan dengan cara mengeklik posisi di peta seperti ini map, kemudian kita perbesar dulu, kemudian klik mark, maka kita bisa menamakan lokasi yang akan kita gunakan sebagai titik reference. Ini adalah yang disebut sebagai UTM. Ini adalah koordinat yang akan kita masukkan ke dalam peta. Kemudian elevasi ini, perkiraan kita berada di elevasi sekitar 800 meter di atas permukaan air laut. Kemudian ketik dan kita bisa tunjukkan bahwa kita berada di sisi selatan dari jalan yang menghubungkan antara Padalarang dengan Kota Cianjur. Angka yang ditunjukkan di bagian bawah dan di sisi kanan dan kiri dari kompas ini adalah skala. Di sini kita bisa melihat ada meter utara atau northing, kemudian di sini ada meter timur atau easting. Di sini bisa dilihat northingnya selalu dimulai dengan angka 92. Kemudian di sini kita bisa lihat juga ada 9240. Kemudian di bagian atasnya nanti ini adalah yang berwarna biru ini ditunjukkan dalam derajat. Sedangkan yang berwarna hitam ini adalah UTM. Karena plotting yang kita gunakan adalah dalam UTM, maka kita akan gunakan angka-angka yang ini untuk mengeplot di mana lokasi yang sudah kita plot di GPS. Setelah dilakukan penghitungan, maka didapatkan lokasi ini adalah
lokasi di mana kita berdiri sekarang.